Ya, kembali lagi bersama kami di seputar Bali Akhir Pekan, edisi hari ini Minggu 2 Januari 2022 dengan penuh semangat baru di tahun 2022, tepat tanggal 2. Manis sekali, cantik sekali ini sekarang ya. Ingat ya, sebulan lagi ada yang ulang tahun. Oke. Karang sendiri. Ya. Oke, dari ulang tahun mungkin kita akan melihat bagaimana bisa memberikan penghargaan pada generasi muda Hindu. Baik. Itu penghargaan tersebut Hindu Muda Award, memberikan penghargaan kepada para tokoh yang telah berjasa ikut membangun Bali di Istana Mancowarna Tampak Siring Gianyar. Penghargaan harus terus digencarkan atau diberikan agar dikenang di masyarakat dan khususnya untuk memotivasi generasi muda Hindu. Penganugerahan kepada tokoh-tokoh uang peduli Bali diawali ritual Agni Hotra, persembahan kepada Dewa Api dan berjamas pusaka-pusaka bertujuan menyenangkan para dewa dan hati para leluhur. Setelah itu dilanjutkan dengan upacara ngadek ratu yang ke-12 sebagai warih melanjutkan perjuangan leluhur I Gusti Tegakori, Raja Badung pertama, memohon anugerah dan menginginkan sesuatu pertanda yang baik. Upacara dipuput ide pedanda istri dari Geria Tampak Gangso dan Pasar, dihadiri putra proklamator Kanjeng Ibu Sukmawati Soekarno dan keluarga Keraton Puro Mangkunegaran. Senator asal Bali Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Weda Karna MBS 3 SEM True MSI menegaskan, setinggi-tingginya jabatan, sehebat-hebatnya seseorang, tidak akan ada artinya tanpa sebuah perhatian kepada budaya. Persembahan tarian Kanjeng Ratu Pantai Selatan yang merupakan suatu contoh perhatian terhadap leluhur yang terlahir dari inspirasi, gagasan, keinginan mempersatukan Bali dan Pajajaran yang sudah lama terjadi, namun belum kuat. Ditambahkan penganugerahan telah dilaksanakan sejak tahun 2004 ini bertujuan menampung energi-energi para tokoh hebat, dihargai sekaligus menyampaikan terima kasih telah ikut peduli dan berkontribusi membangun Bali. Sudah menjadi tradisi penganugerahan Hindu Muda Award kepada tokoh-tokoh Hindu yang telah berjuang baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan. Penghargaan tidak mesti harus datang dari pemerintah, siapapun berhak memberikan sepanjang dinilai ikut berkontribusi membangun masyarakat di Bali. Tapi saya melakukan ini kan dengan suatu keikhlasan. Tokoh-tokoh Hindu ini harus dihargai, harus diberikan suatu apresiasi, dan minimal kita recognize perjuangan-perjuangan beliau-beliau ini untuk Bali ya, baik dari segi kebrahmanaannya, dari ilmunya, dari tokoh perempuan, tokoh ekonomi, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Jadi menurut yang ini merupakan satu trigger ya, mudah-mudahan ya pemerintah jengah juga dan tidak masalah. Yang pasti negara dalam hal ini DPD RI yang mewakili untuk bisa memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Hindu. Motivasi penghargaan ini ya tentunya pertama mengenalkan tokoh-tokoh Hindu itu kepada masyarakat, terutama generasi milenial. Kemudian yang kedua, tokoh-tokoh Hindu ini terus harus diberikan panggung, diperkenalkan, disounding agar perjuangan mereka ini dikenal terus. Dan ini yang sebut ajaran Bung Karno sebagai jas merah, jangan sesekali meninggalkan sejarah. Dan kita senang sekali bahwa penghargaan ini diapresiasi, dan tentunya nanti setelah ini akan ada lanjutannya. Apakah mereka nanti akan dibuatkan ensiklopedi, apakah nanti mereka diberikan suatu buku dan sebagainya. Ini harapannya. Penghargaan tidak saja diberikan kepada orang Bali sebagai Komite Internasional Hindu Muda. Penghargaan juga diberikan kepada warga negara asing yang telah berkontribusi sangat besar terhadap Bali. Artaya, Bali TV.